Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Nisha Diary. Hari ini kita akan belajar materi B1 Bahasa Jerman. Sebelumnya kita udah belajar tentang ini ya, perfect. Iya, dari yang ini ya, yang perfect. Terus sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya yaitu preteritum. Preteritum juga bisa disebut dengan imperfect. Di sini ya. Nah, di sini kita akan belajar preteritum. Nah, di preteritum ini itu adalah sesuatu yang kita pakai tenses yang dilakukan untuk bercerita tentang secara tulis dan formal. Jadi untuk menceritakan tentang novel, dongeng, berita di koran gitu ya, seperti itu. Nah, untuk aturan preteritum sendiri di sini yaitu ada beberapa. Yang pertama dari 2.1 adalah Schwache-Verben atau kata kerja lemah. Lalu yang kedua itu nanti kita di sini akan latihan ubung 8. Udah aku jawab dan ada ubung 9 gitu. Oke, satu halaman dulu ya hari ini untuk preteritum kita bahasnya yang Schwache-Verben atau kata kerja lemah atau beraturan. Gitu. Nah, di situ udah ada contohnya ya. Nah, kita lihat dulu aturannya. Nah, di sini untuk formula katanya, formulanya itu untuk si preteritum kata kerja lemah itu aturannya adalah ini. Formulanya akar kata plus T ya, plus akhiran personalnya. Akhiran personal itu seperti misalkan ST gitu ya, terus NT, N gitu ya. Nah, contoh di situ ada lernen. Nah, jadi kalau untuk contoh lernen jadinya ich lernte, du lerntest, sie lernte, wir lernten, ihr lerntet, sie oder sie lernten gitu ya. Nah, aturan tambahannya seperti di perfect, jika akar katanya berakhiran T, nih yang ini ya, berakhiran T atau D gitu ya, itu kita sisipkan E sebelum terakhirnya gitu. Nah, contohnya di situ, nih aturan tambahan kita tulis ya. Aturan tambahan, jika akhiran T atau D, kita sisipkan E sebelum akhiran T. Seperti itu. Nah, contoh di situ yang warte ya, warten. Jadinya ich wartete, du wartetest, sie es wartete, gitu ya. Dan lainnya. Nah, di situ juga ada contohnya. Verben auf ern, igen, iren itu adalah lemah. Jadi te gitu ya. Jadi sebelum T itu ada tambahan E-nya gitu. Jadi akhirannya jadi TE. Nah, lanjut di fokus bagian 2 itu ya. Ada latihan ubung 8. Nah, ubung 8 itu adalah mengubah frasa menjadi kalimat pernyataan preteritum. Contohnya di situ ada Paul fragen. Jadinya ich fragte Paul. Saya bertanya pada Paul.
gitu. Nah, kita di sini pakainya ich semua ya, ich atau saya semua. Di situ udah aku jawab poin A sampai R di situ ya. Yang pertama einen Flugbuchen, jadi ich buchte einen Flug. Terus yang den Handyvertrag kundigen. Ich kundigte den Handyvertrag. Terus ada yang C, Geldwechsel. Ich wechselte das Geld. Jadi kurang lebih kalau Präteritum itu akhirannya T ya. Terus ada sampai yang R, sich auf das Sofa setzen. Ich setzte mich auf das Sofa. Seperti itu. Kalian bisa lihat dan perhatikan perubahan kata-katanya ya. Perubahan katanya. Putzen jadi ich putze. Ich putze meine Schuhe. Yang I. Putzte ya harusnya. Kayaknya aku salah tulis di sini. Yang benar adalah putzte. I putzte ada T-nya. Ich putzte meine Schuhe gitu. Ich redete yang K ya, ini yang K. Ich redete mit der Nachbarin. Nah, akar kata dari reden itu berakhiran kan red ya. Gitu, berakhirannya D, reden. Jadi kita tambahin ET gitu. Ada E sebelum T-nya. Nah, terus di hubung 9 itu ada latihan yang terakhir di Präteritum yang Schwache Verben atau kata kerja lemah atau beraturan. Nah, di sini itu fokusnya adalah trennbar oder nicht trennbar. Jadi terpisah atau tidak terpisah. Nah, di situ ada contohnya di situ ya. Ada Wagen kaufen. Wann kaufte Yasmin den Wagen gitu contohnya di situ. Nah, contohnya untuk preteritum itu untuk kata kerja pisah awalan yang bisa dipisah itu biasanya diletakkan di akhir kalimat. Gitu. Nah, contohnya yang B di situ ya. Das Formular ausfüllen. Ini kata kerja pisah atau trennbare. Jadi seperti ini kalimatnya füllte Yasmin das Formular ab. Jadi si up-nya itu ini aus ya, harusnya ausfüllen. Füllte das Formular aus karena ininya ausfüllen. Ini kayaknya aku lagi kurang fokus jawabnya. Aus gitu. Füllte Yasmin das Formular aus gitu. Jadi kalau trennbare Verben, nah ini diletakkan di akhir kalimat gitu, awalan preteritum untuk kata kerja pisahnya. Terus yang ada kata kerja pisah lagi yang di karte abschinken, pisah. Ini dipisah ya. Jadi schickte Yasmin di karte ab gitu. Nah, tapi tetap kalimatnya pakainya T gitu ya. Karena di sini adalah preteritum. Jadi kalau kalimat pisah, kata kerja pisah itu ininya di ujung gitu. Tapi kalau misalkan tidak dipisah tetap seperti ini. Verabschiedete sich Yasmin. Kalau pisah pindah ke ujung kalimat akhirannya. Maksudnya awalnya pindah ke akhir gitu. Sich entschuldigen ini nyatu jadi entschuldigte sich Yasmin. Ini di sini kita pakainya Yasmin semua sesuai contoh aja ya. Bilden Sie alle Fragen mit Yasmin gitu kan. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk preteritum ya teman-teman. Jadi untuk preteritum ini adalah kunci utamanya hafalkan akhiran preteritum untuk kata kerja lemah itu. Nah, untuk kata kerja pisah itu ingat ya untuk melempar awalannya ke akhir kalimat seperti ini gitu. Nah, ini juga pisah aufbauen jadinya baute Yasmin di Regale auf. Si awalannya pindah ke akhir gitu. Nah, begitu ceritanya untuk pola si preteritum. Oke, nanti kita bahas lagi preteritum di Starke Verben ya teman-teman. Terima kasih sudah belajar hari ini bareng aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen. Sampai jumpa di next video. Cus!